Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih kebaikan Tuhan pada hari ini. Saudara, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Izinkanlah kami untuk merenungkan sabda-Mu, dan izinkanlah kami juga untuk mempersiapkan diri kami menerima kebenaran sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dalam dua bacaan, Ester pasal 6, 1-14, dan Ester pasal 10, ayat 1-3. Tetapi saya hanya membaca Ester 10 ayat 3 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, Tuhan menyertai orang benar. Saudara, ada yang mengatakan bahwa menjadi orang yang benar itu susah. Orang yang berlaku benar belum tentu mendapatkan apa-apa, bahkan seringkali dilupakan oleh orang. Saudara, betulkah demikian? Kita bisa melihat, saudara, pernyataan tersebut tidak terjadi untuk kehidupan yang dialami oleh Mordekai, seorang Yahudi yang berada di Persia, yang adalah paman dari Ester yang pada saat itu sebagai ratu Raja Ahasveros yang memerintah Persia. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita melihat bagaimana Mordekai diapresiasi oleh raja. Apa yang telah dilakukan oleh Mordekai? Karena dalam bacaan sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Mordekai menyelamatkan nyawa raja dari penjaga pintu yang hendak membunuhnya, penjaga pintu gerbang yang hendak membunuhnya. Dan pada saat itu raja membuka buku catatan-catatan, dan dia melihat bagaimana Mordekai hadir menyelamatkan raja dalam serangan yang hendak membunuh dan mengancam nyawanya. Saudaraku yang terkasih, selama kehidupan Mordekai yang setia menjaga raja, Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Pada bacaan kita di sini kita melihat bagaimana Haman yang merupakan musuhnya orang Yahudi, yang merencanakan hal yang jahat untuk menghancurkan orang-orang Yahudi dan juga menghabisi Mordekai. Dan Haman membuat sebuah tiang untuk kematian Mordekai yang akan digantung di tiang gantungan. Hal tersebut ternyata Tuhan alihkan, Tuhan ubahkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang direncanakan oleh orang jahat terhadap orang benar. Dan sedemikian rupa Haman mencoba untuk menghancurkan orang Yahudi yang ada di Persia pada saat itu. Tetapi karena Mordekai adalah seorang yang baik, seorang yang setia mengikuti Tuhan, dan bahkan dia tetap terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akhirnya pun mengizinkan bahwa raja melihat kembali catatan tersebut dan untuk memberikan apresiasi. Dan pada akhirnya pun orang yang membenci Mordekai, Tuhan juga buat dipermalukan. Tuhan juga buat menjadi sangat geram. Sehingga pada akhirnya juga pun orang yang berbuat jahat kepada Mordekai mengalami kecelakaan, mengalami hukuman dari Tuhan melalui Raja Ahasveros pada saat itu. Saudara, kita belajar bagaimana setiap orang benar
tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan mengingat dan Tuhan mencatat, dan Tuhan akan memberikan apresiasi kepada setiap kita yang benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam kita melakukan tugas dan peran kita, pekerjaan kita, tetaplah setia. Meskipun kadang kita merasakan ada orang yang tidak memperhatikan kita, bahkan apa yang kita lakukan tidak diapresiasi. Jauh di atas semuanya itu, Tuhanlah yang mengapresiasi kita. Kita mengakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhanlah yang mengapresiasi kita, meskipun manusia tidak mengapresiasi. Dan juga pada waktunya juga, Tuhan akan menunjukkan apa yang terbaik kepada setiap kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Selamat berproses, selamat menjadi orang baik. Pada hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang setia melakukan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Mordekai yang setia melakukan firman Tuhan dan setia terus memperjuangkan kebenaran. Dikala mungkin orang-orang di sekitar melupakan atau tidak memberikan penghargaan atas segala yang baik. Tetapi Tuhan tetap memperhitungkan dan memberikan apresiasi kepada setiap kami yang sungguh-sungguh mau melakukan kebaikan dan melakukan sabda Tuhan. Izinkan kami pada hari ini untuk melakukan sabda Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.